Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhraja nata'ija afkarina li ibrazi ayat walladzi afdalana bil ilmi wal amal ala sairi makhluqatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina wa habibina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin alladhi yumla'u bi jami'il fadail wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman di hati kita masing-masing. Karena dengan kenikmatan iman ini kita merasakan begitu indahnya dalam beribadah, begitu hebatnya kita dalam beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan keimanan yang luar biasa ini. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita insyaallah mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya mendapatkan tema yang sungguh luar biasa. Tema yang mulia dan tema yang sangat-sangat penting. Karena apa? Tema ini berkaitan dengan keimanan seseorang. Seorang muslim dan muslimat haruslah mengikuti adab-adab atau tata krama yang saya akan sampaikan. Yakni tema pada video kali ini tentang adab kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Memang baginda Rasulullah SAW telah wafat beribu tahun yang lalu. Namun perlu diingat untuk kita semua bahwa sebagai kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih memiliki adab-adab kepada baginda Rasulullah SAW. Baik ketika baginda Rasulullah masih hidup seperti para sahabat, ataupun di masa kita seperti zaman sekarang ini ketika Rasulullah telah tiada. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kaum muslimin dan muslimat, adab terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sungguh luar biasa adab. Namun insyaallah saya akan membahas hanya beberapa saja yang penting dan harus kita laksanakan, dan ini sifatnya urgent. Yang pertama, adab kepada baginda Rasulullah SAW adalah mencintai baginda Rasulullah melebihi cinta kita kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang manusia, kita pasti memiliki rasa cinta kepada orang lain, kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Namun di dalam agama kita, agama Islam, memiliki konsep yang sungguh luar biasa. Cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada pasangan, cinta kita kepada anak-anak kita, janganlah melebihi cinta kita kepada baginda Rasulullah dan apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW haruslah lebih daripada cinta kita kepada orang tua, kepada pasangan maupun kepada anak-anak kita. Karena hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. An Anasi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'min, tidaklah beriman, ahadukum, salah satu di antara kamu, hatta, sehingga akuna ahabba ilaihi, dia lebih mencintai baginda Rasulullah min walidihi, daripada orang tuanya,
wa walidihi, dan anak-anaknya, bahkan wan nasi ajmain, bahkan manusia yang ada di muka bumi ini. Luar biasa hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mencintai baginda Rasulullah haruslah lebih daripada mencintai makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena jika kita lebih mencintai orang tua kita ketimbang baginda Rasulullah, mencintai pasangan kita, lebih mencintai pasangan kita daripada cinta kepada baginda Rasulullah, lebih mencintai anak-anak kita daripada mencintai baginda Rasulullah, maka ini berkaitan dengan keimanan kita. Iman yang sempurna, iman yang hebat, iman yang bagus apabila kita mencintai baginda Rasulullah melebihi cinta kita kepada orang tua, pasangan maupun anak-anak kita. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, biasa disebut Imam Al-Hisni Asy-Syafi'i, dalam kitabnya Kifayatul Akhyar, di kitab sungguh fenomenal di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, beliau menulis di dalam kitab tersebut, qala an waladihi, jika ada seseorang yang berkata an waladihi, untuk anak-anaknya, aun jaujatihi, atau untuk istri-istrinya, huwa ahabba, lebih dia cintai. Jika ada yang berkata, aku lebih cinta istriku, aku lebih cinta anakku, minallah, daripada Allah, au min rasulihi, atau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut menjadi hukumnya kafir. Ini tercantum di dalam Kifayatul Akhyar. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lebih mencintai anak-anak kita, mencintai istri-istri kita, lebih mencintai orang tua kita daripada mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang terjadi adalah hukumnya kafir. Nauzubillah min zalik. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab kepada baginda Rasulullah bagi seorang muslim dan muslimat adalah harus bersikap hormat, sopan, menghargai dan memuliakan beliau. Karena di dalam surat Al-Fath ayat 8 sampai 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan", sesungguhnya kami mengutusmu, syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiron, sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiron, dan sebagai membawa peringatan, litu'minu, ya, agar kamu semua, agar kita semua beriman billah, kepada Allah, wa rusulihi, dan beriman kepada Rasulnya Allah, wa tu'izzuruhu, ya, menguatkan agamanya Allah. Kita dianjurkan untuk menguatkan agamanya Allah. Wa tuwafqiruhu, dan bahkan kita harus menghormati baginda Rasulullah. Wa tusabbihuhu, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asilan, baik di pagi hari maupun di petang hari. Masya Allah hadirin. Di dalam surat Al-Fath ayat 89 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersikap tauqir kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma makna tauqir? Apa itu makna tauqir? Tauqir adalah tabjil wa ta'zim, yaitu bersikap hormat, bersikap ta'zim, bersikap sopan, bersikap khidmat, menghargai dan memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Rasulullah, bertakzim kepada baginda Rasulullah, menghormati baginda Rasulullah, bersikap sopan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fath ayat 8 sampai 9. Bahkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar karya Syekh Al-Hisni Asy-Syafi'i dinyatakan, walau sabba nabiyyan minal anbiya au istighfa bihi fa innahu yakfaru bil ijma'. Seandainya
ada seseorang yang mencaci salah seorang nabi yang ada 25 nabi tersebut, atau meremehkannya atau merendahkannya, ya, yukaffir, maka dia terhukum menjadi orang kafir bil ijma'. Ya, ini adalah kesepakatan dari para ulama. Masya Allah, para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menghina nabi, menghina Rasul, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi semua Nabiullah dan Rasulullah, semua yang ada 25 yang wajib kita ketahui, kita merendahkan, meremehkan, bahkan menghina, mencaci, maka kita keluar dari agama Islam, berhukum menjadi kafir, berhukum menjadi murtad bil ijma' menurut kesepakatan para ulama. Dan ini tertuang di dalam kitab Kifayatul Akhyar karya Syekh Al-Hisni Asy-Syafi'i. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana contohnya kita menghormati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini ada sebuah hadis di dalam kitab Sahih Bukhari. Para sahabat itu bagaimana memperlakukan baginda Rasulullah. Fa wallahi, demi Allah, tanakhoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau berdahak, nukhomatan, sekali lepehan, illa waqa'at, kecuali telah terjatuh fi kaffi rajulin minhum, kecuali telah terjatuh di tangan para sahabat. Kalau Rasulullah meludah, membuang dahaknya, itu tidak pernah sampai ke bumi kecuali sudah ada di tangan dari para sahabat. Masya Allah. Fadalaka, mereka fadalaka apa? Menggosok biha, dahaknya baginda Rasulullah tersebut, wajahahu, di wajahnya, wajildahu, dan di kulitnya. Masya Allah. Itu tabaruk kepada baginda Rasulullah SAW. Wa idza amarahum, bahkan jika baginda Rasulullah merintahkan, membuat perintah peraturan kepada para sahabat, ibtadaru, maka mereka langsung sami'an wa ta'atan, langsung mereka mendengar dan langsung taat dan langsung mengamalkannya. Amrohu, segala perintahnya. Wa idza tawaddo'a, ketika baginda Rasulullah berwudu, kadu yaktatiluna, para sahabat sudah bersiap-siap seperti orang yang berperang, berkumpul di belakang baginda Rasulullah yang sedang berwudu. Ala wudu'i, ngapain? Memperebutkan bekas air wudunya baginda Rasulullah. Sampai-sampai seperti orang yang berperang, sampai-sampai seperti orang yang sedang berebutan sesuatu yang sangat penting. Memang penting. Itu bekas wudunya baginda Rasulullah diperebutkan oleh para sahabat. Bahkan wa idza takallama, jika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara, khafadu aswatahum indahu, ketika sedang berbicara kepada baginda Rasulullah, para sahabat selalu merendahkan kata-katanya. Wa ma yuhadduna ilaihi nadhara ta'ziman lah. Bahkan ketika melihat baginda Rasulullah, tidak ada para sahabat yang menatap wajah baginda Rasulullah dengan tatapan yang sangat tajam. Tidak. Bahkan sebagian para sahabat tidak sanggup melihat wajahnya baginda Rasulullah karena begitu sempurna dan indahnya. Sehingga ketika taklim dengan baginda Rasulullah, ketika baginda Rasulullah sedang berbicara, maka sahabat kebanyakan menundukkan kepalanya. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah salah satu adab dari para sahabat yang perlu kita garis bawahi. Kita harus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ziman, hormat, dan sangat-sangat sopan kepada baginda Rasulullah. Ya, nanti makanya insya Allah salah satu cara kita bersopan santun hormat kepada baginda Rasulullah yang sudah tiada adalah ini, yang ketiga. Adab sebagai seorang muslim kepada baginda Rasulullah adalah tidak mengeraskan suara di hadapan baginda Rasulullah, baik saat hidup maupun sudah wafat. Ada satu dalil yang menunjukkan perintah ini di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kamu meninggikan suaramu fauqa sautin nabi,
lebih tinggi daripada suara Nabi. Wala tajharu, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keraslah, bil qauli, kata-kata kajahri, seperti mengeraskan suara ba'dikum li ba'din, kepada saudara-saudaramu. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun, ya nanti segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Luar biasa hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat ini sudah terang benderang bahwa ketika kita berbicara kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berbicara kepada baginda Rasulullah selalu apa? Selalu merendahkan suaranya. Jangan keras-keras, jangan kencang-kencang ketika berbicara kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kita berkata tidak sopan kepada baginda Rasulullah, berkata kasar kepada baginda Rasulullah, maka semua amal kita akan terhapus dan kita tidak menyadarinya. Nauzubillah min dzalik. Ada sebuah kisah, Umar pernah hendak memukul dua orang yang bertengkar di Masjid Nabawi karena mereka bersuara keras, sedangkan mereka berada di dekat masjid yang ada makam baginda Rasulullah SAW. Bahkan di makam baginda Rasulullah tidak boleh berkata keras. Pernah saya mendengar tausiah dari Habibana Habib Munzir Al-Musawwa. Beliau berkata pernah suatu hari, ya, beliau bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Habibana Habib Munzir Al-Musawwa, berkatalah, sampaikanlah sesuatu yang indah dariku, janganlah menyampaikan ancaman-ancaman ketika menyebut namaku. Masya Allah hadirin. Jadi sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang dai, sebagai seorang guru, ketika kita menjelaskan akhlak baginda Rasulullah, ketika kita menjelaskan bagaimana Rasulullah, maka seharusnya lah kita menampakkan keindahan-keindahan baginda Rasulullah, bukan malah ancaman-ancaman, bukan malahan kita membuat orang lain lari dan ketakutan. Ini pesan baginda Rasulullah kepada Habibana Habib Munzir Al-Musawwa. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab yang keempat sebagai seorang muslim terhadap baginda Rasulullah SAW, tidak memanggil nama beliau tanpa gelar nabi ataupun rasul. Hal ini banyak dilakukan oleh kaum kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka memanggil nama Muhammad, memanggil nama Ahmad. Nauzubillah. Ini adalah kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak ada sopan santun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di surat An-Nur ayat 63 dinyatakan, la taj'alu du'a ar-rasuli, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad, ya, bainakum, di antara kamu, kadu'ai ba'dikum ba'do, seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. An-Nur ayat 63. Masya Allah hadirin, ketika kita memanggil nama Nabi Muhammad SAW, iringilah dengan gelar Nabi, iringilah dengan gelar Rasulullah SAW. Bahkan sebagian umat Islam memanggil nama Nabi Muhammad SAW dengan kata Sayyidina. Ini sesuatu yang sangat mengagungkan Rasulullah, sangat ta'zim kepada Rasulullah, sangat hormat kepada Rasulullah, dan berkata yang sopan kepada baginda Rasulullah. Jadi salah satu caranya kita bersopan kepada baginda Rasulullah, sebutlah nama baginda Rasulullah dengan menyebut Nabi, menyebut Rasul. Jangan hanya nama yaitu Muhammad dan Ahmad saja, tapi tambahkan Nabi Muhammad, tambahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau lebih bagus lagi Sayyidina Muhammad, Sayyidina Nabi Muhammad, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu walid Adam yaumal qiyamah." Saya adalah tuannya anak Adam di hari kiamat. Artinya baginda Rasul adalah pemimpin sayyid. Jadi
Nggak boleh kita membid'ahkan, menyesatkan orang yang memanggil Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Muhammad. Nggak boleh. Kenapa? Ada dalilnya. Baginda Rasulullah SAW mengikrarkan diri, ana sayyidu walid Adam yaumal qiyamah. Saya adalah penghulu anak Adam ketika hari kiamat. Saya adalah pemimpin anak Adam di hari kiamat nanti. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita bersopan santun kepada baginda Rasulullah, tambahkanlah sayyidina dan juga tambahkanlah gelar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adab sebagai kaum muslimin dan muslimat terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan sholawat saat mendengarkan nama beliau terucap dari seseorang. Kadang kita lupa ketika ada seseorang yang memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang berucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jarang dari kita, mohon maaf, yang bersolawat langsung. Ini adab etika kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang mengucap nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serentak dan spontanitas mulut kita haruslah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa kita diperintahkan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah apabila nama baginda Rasulullah disebut? Karena Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, mereka berselawat kepada baginda Rasulullah, ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah kewajiban kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, semakin banyak pula kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azamkan diri kita dan kuatkanlah diri kita untuk bertekad ketika telinga kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW terucap, maka kita harus berselawat kepada baginda Rasulullah minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW menggelari manusia itu sebagai bakhil, sebagai orang yang pelit, medit, orang yang butut kasiran, orang yang pantatnya kuning. Yaitu orang yang ketika dipanggil nama baginda Rasulullah, ketika disebut nama baginda Rasulullah, tapi dia tidak bersolawat kepada baginda Rasulullah, itu adalah sebakhil-bakhilnya orang, sepelit-pelitnya orang, seburuk-buruknya orang. Nauzubillah min dzalik. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab sebagai seorang muslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khidmat saat mendengar sabda beliau. Dahulu, zaman dahulu, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, para sahabat ketika baginda Rasulullah berbicara tidak ada yang menyanggah, tidak ada yang tidak mendengarkan. Semua mendengarkan. Ini berlaku ketika Rasulullah hidup. Lalu bagaimana jika kita sudah tidak ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini ada satu kitab, idza takallama, jika beliau atraqa, berbicara, julusauhu, maka para audien beliau menunduk, ka'annama ala ru'usihim tayru, maka para audien nunduk, pendengar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sabda-sabda dari baginda Rasulullah ketika itu, para sahabat nunduk kepalanya, ya, ka'annama ala ru'usihim tayru, seperti di kepalanya ada burung atau ada sangkar burung di kepalanya. Ini adalah menandakan bagaimana takzimnya ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di
hadapan para sahabat. Begitupun dengan kita hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun baginda Rasulullah telah tiada, tapi rasa hormat kita ketika mendengar hadis-hadis dari baginda Rasulullah. Ketika kita mendengar sabda-sabda Rasulullah, perkataan baginda Rasulullah di Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu disampaikan dari para ulama, disampaikan dari lisan para ustadz, para kiai, para habaib. Maka ketika disampaikan hadis-hadis baginda Rasulullah, haruslah kita diam, haruslah kita mendengarkannya, dan haruslah kita sami'an wa ta'atan, ya, mendengar dan menaati. Bahkan pernah suatu hari Sayyidin Al-Imam Malik menegur Imam Syafi'i. Ketika itu Imam Syafi'i sedang berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i mencatat semua perkataan-perkataan Imam Malik di pengajian tersebut. Tetapi suatu ketika sabda Nabi Muhammad SAW diucapkan, lalu Imam Syafi'i mencatat, ditegur, "Wahai Syafi'i, ketika sedang dibacakan sabda Nabi Muhammad SAW, tidak boleh ada aktivitas apapun kecuali mendengar dan menaatinya." Masya Allah hadirin, ini akhlak dari para ulama. Jadi ketika kita mendengarkan hadis dari baginda Rasulullah, mendengarkan sabda dari baginda Rasulullah, haruslah kita tunduk, haruslah kita mendengarkan, haruslah kita taati, jangan sampai tidak. Pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, adab yang paling penting dan paling urgent, dan ini banyak yang sekarang terjadi di sekitar kita, yaitu adab seorang muslim kepada baginda Rasulullah adalah menghormati keturunan-keturunannya. Di dalam satu hadis di riwayat Imam Tabrani, suatu hari Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Faqama Rasulullah SAW, Rasulullah berdiri. Wa huwa mughdab syadid al-ghadab. Baginda Rasulullah ketika naik mimbar marah besar, marahnya besar. Kenapa? Keturunan Nabi, ahlul bait Nabi ketika itu dihina oleh orang kafir Quraisy. Kemudian faqala ma bala aqwamin, ingatlah, ya, ma bala aqwamin, ingatlah, ya, barang siapa, ya, yu'dunini, yang menyakitiku, ya, fi nasabi, terhadap nasabku, keturunanku, wadhawi rahimi, ya, dan mempunyai hubungan erat denganku. Ala waman adha nasabi wadhawi rahimi faqad adhani. Siapa orang yang tidak hormat, menghina, mencaci keturunanku dan orang-orang yang dekat denganku, orang yang aku kasihi, maka dia sedang menyakitiku. Dan waman adhani, dan barang siapa yang menyakitiku, faqad adallah, maka sesungguhnya dia benar-benar menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Al-Baihaqi. Masya Allah hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ada keturunan Habib Syed, keturunan dari baginda Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali kita menghinanya, jangan sekali-kali kita mencacinya, jangan sekali-kali mulut kita dikotori dengan penghinaan kepada para habaib, para keturunan Nabi, para sayyid keturunan Nabi. Jika lisan kita kotor dengan penghinaan kepada habib-habib, kepada para sayyid, para keturunan Nabi, maka sesungguhnya kita sedang menyakiti baginda Rasulullah. Karena ini hadis dari baginda Rasulullah. Dan barang siapa yang menyakiti keturunanku, maka sebenarnya dia menyakitiku. Dan barang siapa yang menyakitiku, maka dia benar-benar menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin perbedaan politik di antara kita, ya, ada Habib yang mungkin beliau terjun di dunia politik
di dunia dakwah, di dunia amar ma'ruf nahi munkar, yang mungkin berbeda pemahaman, berbeda pemikiran dengan kita, berbeda cara pandang, manhajul fikir dengan kita, maka ketika ada seorang habib yang berbeda dengan kita, jangan sekali-kali ucapkan penghinaan, jangan sekali-kali ucapkan kata-kata kotor dengannya. Sebutlah namanya dengan baik, sebutlah namanya dengan yang bagus-bagus. Jika kita berbeda pendapat, jika kita berbeda pemahaman, sampaikanlah dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, auliyasmut, diam saja, itu lebih bagus. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 adab kita kepada baginda Rasulullah SAW yang sungguh luar biasa. Apabila kita melaksanakan hal tersebut, apabila kita menjalankan hal tersebut, insya Allah kita tercatat sebagai hamba Allah yang mencintai baginda Rasulullah. Kalau kita mencintai baginda Rasulullah, sayang dengan baginda Rasulullah, itba'ul Rasulullah, selalu mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, maka kita akan bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah dan bisa bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu dalam mimpi-mimpi kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wal afa minkum waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.